Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman calon pendaftar PPDB online SMA SMK Negeri Jawa Tengah. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait tata cara pendaftaran ya. Tapi malam ini saya tidak bisa demo karena portal demonya sudah ditutup. Jadi saya tidak bisa mencoba mendaftar secara langsung ya. Tapi nanti akan saya jelaskan karena kemarin saya sudah mendaftar dan sudah membuat slide-nya, nanti dipelajari aja. Ini portalnya. Untuk aktifnya yaitu besok mulai pukul 8 pagi sesuai jadwal ini. Jadi pendaftaran itu dibuka pada tanggal 17, berarti besok mulai pukul 8 pagi dan ditutup tanggal 25 Juni pukul 16.00. Ini penjelasannya, zonasi apa, prestasi apa, afirmasi dan perpindahan itu apa, nanti dibaca saja. Alurnya nanti dipahami dulu. Yang pertama adalah registrasi atau pengajuan akun, mencetak bukti registrasi, lalu melakukan aktivasi. Setelah aktivasi, mengunggah dokumen, memilih sekolah, cetak pendaftaran, dan memantau hasil pendaftarannya. Ini dibaca-baca aja dulu sambil dipahami ya. Nah, ini bisa dibaca lagi. Nah, ini juga dipelajari. Jadi kalau di SMA negeri itu pilihannya ada 4 jalur ya, yaitu yunasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan. Tapi kalau di SMK pilihannya hanya ada 2, yaitu jalur seleksi, prestasi, dan afirmasi. Jadi kalau di SMK itu ada 2 ya, tapi kalau di SMA ada 4. Ini juga bagaimana cara milihnya, silakan dibaca dulu, pahami dulu sebelum melakukan pengajuan akun. Nah, ini juga persyaratan SMA yang harus dipersiapkan. Ini juga sangat penting. Jadi sekali lagi, untuk daftar SMA dan SMK Negeri Jawa Tengah, jangan pernah memalsukan dokumen ya. Pastikan dokumen yang Anda punyai disesuaikan dengan kelengkapan atau saat pengajuan akun yang punya apa ya dipilih di situ. Jadi kalau yang tidak punya ya tidak usah diada-adakan untuk punya, karena nanti ada verifikasi dokumen saat daftar ulang. Jadi kalau saat daftar ulang itu dokumennya tidak bisa menunjukkan aslinya, maka panitia PPDB berhak untuk mendiskualifikasi. Jadi ya jangan sampai terjadi seperti itu ya. Nah, ini kurang lebih dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan nantinya ketika daftar ulang. Artinya ini juga berpengaruh pada saat pengajuan akun. SMK pun sama, ini harus dipersiapkan juga. Peminatan seperti apa nanti bisa dibaca-baca. Nah, ini pembobotan nilainya nanti. Jadi nanti pada waktu pengajuan akun itu nanti memasukkan nilai mapel IPA, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Nah, itu ada bobot-bobot poinnya. Caranya seperti apa, penghitungannya nanti ada. Seleksi PPDB SMA jalur yonasi. Seleksinya berdasarkan apa? Yang pertama, jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah. Yang kedua, usia paling tinggi. Yang ketiga, nilai prestasi jika punya nilai prestasi. Yang kedua, calon peserta didik baru yang melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, afirmasi luar zona, dan prestasi luar zona dan dinyatakan diterima pada lebih dari 1 jalur, maka prioritasnya yang diutamakan adalah zonasi dulu, kemudian afirmasi, lalu prestasi. Ini urutannya ya. Ini harus dipahami dulu. Seleksi PPDB untuk jalur afirmasi ini juga sama. Yang paling penting adalah di sini. Putra-putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien COVID-19, melakukan pengamatan dan seterusnya. Nah, ini diprioritaskan diterima langsung, utamanya di zonasi. Jadi bagi orang tuanya yang pendukung tenaga COVID ya, tenaga kesehatan, tenaga medis, ini diprioritaskan untuk diterima
kedua, jarak tempat tinggal domisili terdekat dengan sekolah. Yang ketiga, usia paling tinggi dan nilai prestasi. Jalur perpindahan bagaimana? Nah, ini dibaca-baca aja dulu. Nah, jalur prestasi nanti paling banyak itu yang dipilih adalah prestasi. Nilai rapot semester 1 sampai 5 sesuai dengan surat yang dimiliki siswa itu ada semua, dan usia paling tertinggi. Peminatan ini juga sama, intinya dibaca-baca saja dulu. Seleksi PPDB itu bagaimana, yang SMK, afirmasi, nanti dibaca saja. Nah, nilai akreditasi jangan khawatir, nanti yang nilai akreditasi ini otomatis. Jadi akreditasi itu siswa nanti pada saat mengajukan akun tidak memilih apakah sekolah saya akreditasinya A, B, C atau D atau tidak terakreditasi. Itu otomatis nanti terkunci karena data sekolahnya sudah tersinkron dengan BAN SM. Jadi otomatis sistem akan membaca akreditasi sekolah. Nilai akhirnya ini ya. Nilai akhir rumusnya bagaimana bisa teman-teman hitung sendiri, atau nanti pada saat memilih sekolah ada nilainya. Nah, ini sambil dibaca dulu, sambil dihitung sendiri juga boleh. Nilai akhir SMK kayak gimana juga dipelajari dulu. Intinya sekali lagi baca panduan, baca informasi sebelum mengajukan akun, dan lengkapi semua persyaratan supaya pada saat pengajuan akun tidak bingung ya. Nih, persiapan dokumen yang diunggah: surat pernyataan kebenaran yaitu SPTJM atau apa ya, surat ini, suratnya dapat didownload pada ini ya, pada saat Bapak Ibu membuka portal PPDB. Nah, di sini template dokumen fakta integritas. Ini diklik di sini aja, ini diklik. Nanti akan muncul fakta integritas. Nah, fakta integritas ini silahkan dicetak lalu ditulis, karena keterangannya di sini boleh ditulis atau diketik. Jadi silahkan disesuaikan. Mau diketik ulang ya silahkan, mau ditulis tangan ya silahkan. Yang penting di sini ada materinya 6.000. Dibaca dulu fakta integritasnya ya. Saya lanjutkan di sini. Ini nanti akan menjadi persyaratan ketika panjenengan mengajukan akun. Perubahan bagaimana cara merubah pilihan pendaftaran. Nah, ini pada prinsipnya semua calon peserta didik boleh melakukan perubahan selama masa pendaftaran masih dibuka. Yang kedua, calon peserta didik juga diperbolehkan melakukan perubahan pilihan SMA ke SMK atau sebaliknya dengan membatalkan dulu ya. Harus membatalkan dulu pendaftaran di sekolah yang dialihkan. Yang ketiga, tetapkan pilihan kebutuhan pendidikan yang akan dijalani, bekerja atau ingin studi. Nah, ini juga sangat penting ya. Ini harus dipahami dulu. Ini tadi saya ulangi lagi alur pendaftarannya: registrasi, cetak, lalu aktivasi akun, unggah dokumen, pilih sekolah, cetak pendaftaran, dan memantau hasil. Alur mengubah juga sama, tinggal login, mengubah pilihan sekolah ya. Artinya kalau mengubah pilihan sekolah itu dalam satu jenjang. Misalnya kalau ini contohnya di SMA saja, atau di SMK juga merubah pilihan sekolah atau kompetensi. Caranya tinggal login, ubah pilihan, cetak pendaftaran, memantau hasil. Tapi kalau alur perpindahan dari SMA SMK atau sebaliknya, caranya beda lagi. Login dulu, batalkan. Nah, bedanya di sini harus membatalkan semua pendaftaran di semua jalur. Kalau tidak dibatalkan nanti nggak bisa. Setelah itu, setelah dibatalkan, baru masuk ke halaman yang SMA atau SMK yang dituju, yang dipilih maksudnya, unggah lagi dokumen. Nah, jadi kalau merubah jenjang itu harus mengunggah lagi dokumen. Tapi sebelumnya harus dibatalkan dulu. Lalu bisa kalau setelah mengunggah dokumen baru bisa pilih sekolah dan cetak. Koreksi data. Nah, bagaimana jika datanya ada kesalahan? Yang pertama, jika calon siswa belum aktivasi. Nah, aktivasi itu yang bagaimana nanti saya jelaskan. Ketika siswa belum aktivasi, maka calon siswa harus melakukan registrasi lagi. Registrasi akun lagi, kemudian memasukkan token. Tapi kalau sudah aktivasi,
calon siswa harus melakukan registrasi akun kembali. Jadi caranya sama, sudah aktivasi atau belum, caranya harus registrasi akun lagi. Jadi tidak bisa instan, tetap harus mengajukan akun lagi. Nah ini, jadi besok pengajuan akun itu lewat ini ya, diklik ajuan akun. Setelah diklik ajuan akun, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan NISN. Jadi nomor peserta itu kuncinya untuk SMA SMK adalah NISN. Jumlahnya 10 digit. Nanti silakan dimasukkan. Nanti ada pilihan, diikuti aja jenjangnya, lulusannya kapan, terus kakak atau berasal dari lulusan Jawa Tengah atau enggak, nanti ada pilihannya. Nanti di bagian akhir itu nanti teman-teman atau Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan NIK siswa ya. NIK siswa, bukan NIK orang tuanya. Setelah itu nanti klik lanjut. Nah, setelah klik lanjut nanti tampilannya seperti ini. Nah, jadi ada verifikasi akun ya. Ini. Yang pertama, data yang paling atas ini menunjukkan data di kependudukan Dukcapil. Jadi untuk PPDB SMA SMK itu datanya sudah tersinkron dengan data Dukcapil. Nah, selain tersinkron dengan data Dukcapil, juga tersinkron dengan data di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Tujuannya apa? Nah, terkait data afirmasi. Nanti saya tunjukkan. Ini data yang atas itu menunjukkan data di Dukcapil ya, dan data di bawahnya baru data sekolahnya. Nah, data sekolah ini, NISN ini, tanggal lahirnya ini. Nah, domisilinya. Nah, ini silakan diisi. Tadi pada saat pengajuan akun pertama tadi memilih domisilinya apakah dalam provinsi atau luar provinsi ya. Data kelengkapan selanjutnya yang harus diisi adalah nomor telepon. Bisa diisi nomor telepon siswanya atau orang tuanya yang bisa dihubungi. Setelah itu memasukkan data tanggal dikeluarkan KK atau tanggal mulai tinggal SKD ya. Surat keterangan domisili. Dimasukkan tanggalnya berapa. Selanjutnya status domisili siswa, apakah sesuai KK atau berbeda, nanti pilihannya pada saat pengajuan akun. Nanti ada pilihan di sini, apakah anak tenaga kesehatan penanganan langsung COVID. Nah, nanti pilihannya di sini iya atau tidak. Kalau pilihannya tidak, ya nanti tidak ada muncul menu baru. Tapi kalau pilihannya iya, nanti Bapak Ibu atau calon pendaftar akan diminta untuk mengisi nomornya berapa dan di mana tugasnya, itu ya. Terus ini tadi saya bilang datanya sudah terkoneksi dengan database di dinas sosial. Jadi di sini otomatis akan muncul nomor KK-nya. Ketika dimasukkan NIK, di sini akan muncul nomor KK-nya. Dan apakah orang tuanya itu masuk dalam database DBT Kemensos, nanti di sini juga akan muncul. Status siswa miskinnya apa? BDT. Nomor KIP atau NIK-nya berapa? Di sini otomatis muncul. Tapi kalau tidak masuk dalam kategori ini tapi siswanya memiliki KIP, nanti di sini bisa memilih KIP. Nanti tapi diminta untuk memasukkan nomor KIP-nya. Begitu juga ketika siswa status orang tuanya siswa pindahan, nanti harus jelas pilihannya apa saja. Pindah dari mana, nomor SK-nya berapa, tanggalnya kapan, terus pekerjaannya sebagai apa. Itu nanti ada pilihannya. Langkah selanjutnya di bawah itu teman-teman pendaftar diminta untuk mengisi nilai rapot semester 1 sampai 5. Yang dimasukkan di sini adalah nilai rata-ratanya. Nilai yang bagaimana? Nah, nilai yang dimasukkan di sini adalah nilai satuan. Kalau di surat keterangan nilai rapot itu kan bentuknya puluhan. Nah, silakan dibagi 10 dulu, dibikin satuan.
Misalnya kalau nilai rata-ratanya mapel bahasa Indonesia 80,3, maka kalau dibikin satuan berarti 8,03. Nah, tanda komanya diganti dengan tanda titik. Begitu juga untuk matematika, bahasa Inggris maupun IPA. Jadi 4 mapel ini saja yang dimasukkan. Nah, untuk prestasi ini hanya memasukkan prestasi yang tertinggi jika siswa memiliki prestasi. Tapi kalau tidak memiliki prestasi, nanti tetap dipilih. Di sini pilihannya di paling atas sendiri itu tidak memiliki prestasi. Nanti harus dipilih. Jadi isiannya cuma maksimal 1 prestasi yang tertinggi yang dimiliki oleh siswa. Nah, kriteria untuk prestasi nanti dibaca saja di Juknis PPDB SMA SMK Jawa Tengah. Nah, untuk akreditasi ini tadi sudah saya sampaikan, ini tidak bisa diedit, otomatis nanti menyesuaikan database dari BAN SM. Setelah semuanya terisi, langkah selanjutnya tinggal klik lanjutkan. Setelah klik lanjutkan, nanti ada verifikasi. Nah, verifikasi ini tujuannya untuk agar calon pendaftar mengecek dulu isian datanya, apakah sudah benar atau belum. Kalau sudah benar, silakan disetujui. Nah, setujui ya. Setujui, terus klik lanjutkan. Setelah klik lanjutkan, nanti muncul nomor peserta dan kode verifikasi atau token ya. Silakan dicetak saja. Ini yang dimaksud proses pengajuan akun. Nah, setelah dicetak, Bapak Ibu baru bisa mengajukan aktivasi akun. Caranya bagaimana? Nah, untuk aktivasi akun setelah pengajuan akun, caranya aktivasi bagaimana? Masuk daftar ya. Setelah pilih daftar, di sini pilih aktivasi. Jadi, setelah mengajukan akun, muncul cetak pendaftaran, langkah selanjutnya adalah melakukan aktivasi. Nah, untuk melakukan aktivasi ini nanti diminta untuk memasukkan nomor peserta dan token. Token kayak ini tadi ya. Ini loh maksudnya. Di menu cetakan ada nanti. Nomor pesertanya berarti NISN, tokennya hasil cetakan tadi. Nah, email. Email ini tidak wajib. Nah, tapi saran saya diisi. Tujuannya apa? Ketika pendaftar sudah melakukan aktivasi tapi lupa password, nah, fungsi email ini dapat digunakan untuk mereset password. Jadi saran saya diisi saja dan pastikan emailnya aktif. Setelah semuanya diisi, baik nomor peserta, token, email, kode keamanannya diisi, lalu klik cari akun. Setelah klik cari akun, langkah selanjutnya, nah ini ya tadi, klik cari akun, nanti diminta untuk mengisi password. Nah, password ini silahkan diisi sesuai keinginan pendaftar. Kuncinya kalau mengisi password ya jangan sampai lupa. Kalau lupa ya nanti harus melakukan reset ya. Setelah diisi password dan konfirmasi password, klik aktivasi akun. Nah, setelah klik aktivasi akun, nanti muncul keterangan seperti ini. Aktivasi akun berhasil, klik OK. Nah, setelah klik OK, otomatis siswa sudah login ke laman PPDB. Nanti akan muncul biodata pendaftar. Nah, kalau sudah sampai di tahap sini, berarti Bapak Ibu sudah berhasil melakukan registrasi akun, pengajuan akun, dan aktivasi akun. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah tidak bisa milih sekolah langsung, jadi harus melakukan unggah berkas. Ini diklik, unggah berkas diklik, nanti akan muncul kolom untuk unggah berkas. Berkasnya apa saja yang harus diisi? Yang wajib diupload adalah 1. Fakta integritas. Fakta integritas ini harus yang tadi ya, fakta integritas yang di sini tadi loh. Di sini. Nah, ini fakta integritas ini silahkan dicetak, boleh ditulis tangan atau diketik silahkan. Ditandatangani oleh orang tua, ditandatangani oleh siswa bermateri 6.000, lalu di-scan atau difoto. Yang penting tampilannya jelas. Kemudian diupload ke sini.
Ini ya, diupload pada saat login tadi. Kalau fakta kita ya dipilih yang fakta integritas, ukuran filenya maksimal 1 mega. Kalau surat keterangan nilai rapot ya nilai tadi, nilai rapot yang dimiliki siswa rata-ratanya itu difoto boleh, di-scan boleh, di-upload di sini. Nah, di sini ada surat keterangan domisili. Nah, surat keterangan domisili ini tidak wajib karena tidak ada bintang. Fungsinya apa? Bagi penduduk yang domisilinya bukan di Jawa Tengah. Nah, baru bisa mengupload surat keterangan domisili. Jadi bisa saja kakaknya di luar Jawa Tengah, tapi sekolahnya dan tempat tinggalnya, rumahnya di Jawa Tengah, maka harus mengupload surat keterangan domisili. Setelah semuanya terupload, klik beranda, kembali ke beranda. Nanti akan ini ya, setelah diupload semua, kembali ke beranda. Nanti di sini akan muncul, lihat data, lihat berkas yang diupload tadi. Bisa dicek sebelum dipilih sekolah, silakan dicek dulu sudah benar apa tidak, kelihatan atau tidak, jelas enggak, silakan dipilih-pilih saja. Setelah berkas diupload, langkah selanjutnya memilih sekolah. Klik pilih sekolah. Nah, pada saat klik pilih sekolah, nanti akan muncul pertanyaan lagi. Apakah Anda bersedia dilimpahkan ke sekolah lain di dalam zona saat sudah tidak diterima? Nah, kalimatnya gini, apakah Anda bersedia dilimpahkan ke sekolah lain dalam satu zona, di dalam satu zona pada saat tidak diterima? Kalau saya tetap pilih ya, saya bersedia. Setelah itu klik lanjutkan. Apa yang terjadi? Nah, setelah klik lanjutkan, nanti teman-teman akan diminta untuk memilih sekolah. Jadi di sini nanti akan tampil 4 sekolah. Tapi teman-teman pendaftar hanya bisa memilih maksimal 3 sekolah. Dan 3 sekolah itu masing-masing sekolah hanya bisa memilih 1 peminatan saja kalau di SMA. Ya. Jadi nanti di sini ketika milih zonasi, ini saya pilih zonasi ya. Nanti yang muncul adalah 4 sekolah, tapi dari 4 sekolah ini hanya bisa memilih 3 sekolah. Nah, 3 sekolah yang bagaimana? Apakah sekolahnya boleh sama? Tidak boleh. Jadi misalnya di SMA Bang Sri pilihannya IPA, terus Bang Sri lagi IPS, tidak bisa. Jadi dalam satu sekolah itu hanya boleh memilih 1 peminatan saja. Contohnya seperti ini. Ini ya, ini pilih, terus lagi. Nah, ini saya contohkan ini. Basri IPA, Kembang IPS, tahunan IPA. Setelah semuanya terisi, ya, klik lanjutkan. Nah, setelah klik lanjutkan nanti akan muncul jarak-jaraknya dari rumah. Nah, jaraknya berapa? Ingat tadi kunci zonasi adalah jarak terdekat, ya. Tadi kan di aturan zonasi kan gitu, zonasi SMA. Setelah semuanya terisi sesuai pilihan, silakan klik setuju. Checklist dan klik lanjutkan. Nah, setelah klik lanjutkan, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mencetak bukti pendaftaran. Nah, kalau sudah mencetak bukti pendaftaran, artinya proses pengajuan akun, aktivasi, pendaftaran milih sekolah sudah selesai. Proses PPDB secara keseluruhan pendaftarannya ya, itu sudah selesai. Langkah selanjutnya apa? Tinggal memantau hasilnya, hasil seleksinya, proses seleksinya di mana? Di menu seleksi. Pilih sekolah yang dipilih tadi, begitu juga di statistik nanti akan muncul. Sekali lagi, saran saya sebelum melakukan pendaftaran PPDB, sebaiknya lengkapi persyaratannya dulu. Siapkan semua dokumen yang nantinya harus diupload. Itu 1. Yang kedua, baca dulu aturan mainnya, petunjuk teknisnya, juknis PPDB-nya. Bacanya di mana? Nah, ini ya. Di sini bisa di s.id /PPDB Jateng. Nah, di situ nanti akan muncul s. Nah, ini /
PPDB PPDB Jateng ya tadi ya, PPDB Jateng. Nah, s.id. Nah, silahkan dibaca-baca aja dulu petunjuknya. Nah, ini ya. Intinya saran saya, sebelum melakukan pendaftaran, baca dulu petunjuk teknisnya supaya nanti tidak bingung pada saat mengajukan akun dan memilih sekolah. Aturan mainnya kayak apa sih? Semua ada di sini. Intinya harus gemar membaca supaya tidak salah proses atau salah milih sekolah. Terima kasih, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan terkait mekanisme PPDB SMA SMK Jawa Tengah. Semoga bermanfaat dan sekali lagi saya ingatkan, baca juknisnya, siapkan dokumennya sebelum mendaftar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.